Perbedaan kehidupan dunia dan akhirat, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Manakala kita hidup di dunia ini 60 ataupun 70 tahun, dibandingkan kehidupan di akhirat hanya 2 menit 8 detik. Waktu yang sangat singkat ini hadirin, ini sangat-sangat menentukan untuk kehidupan kita. Masya Allah, nanti ada alam kubur, lama waktunya, dipasang di padang mahsyar yang panas terik, panas nanti masanya juga lama, apalagi nanti di titik Shirathul Mustaqim naik turun, itu per naiknya 500 tahun, turunnya 500 tahun. Apabila orang itu niti itu nanti kok jatuh sampai kering sampai ke bawah, itu ibaratnya bayi lahir itu sampai jenggonya memutih belum sampai tempat bawah. Itu apabila jatuh. Makanya hati-hati agar nanti kita di sana tidak terpleset waktu kita niti Shirathul Mustaqim. Hadirin sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala, mari sisa-sisa umur yang masih ada ini kita gunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala dengan ikut cara baginda Rasulullah SAW. Karena apa hadirin? Kita ini taat ya mati, tidak taat tetap mati. Tidak ada cerita orang taat jadi tidak mati-mati, tidak ada. Karena apa? Namanya maut menjemput itu acak ya. Maut menjemput itu acak, tidak menurut abjad, tidak menurut abjad, dan tidak juga menurut umur usia. Manusia dilahirkan di dunia ini ya, dihidupkan di dunia ini nanti akan juga mengalami kematian. Kalau namanya kematian datang, sudah tidak bisa ditanggulangi lagi, tidak ada toleransi. Kalau namanya maut menjemput sudah tidak ada toleransi. Tidak ada minta tolong panjangkan umur dulu, tak taat dulu, tak sedekah dulu, tidak ada cerita dulu. Walaupun itu dokter ya, waktu dokter cancel umurnya diperpanjang sedikit, tidak akan dapat deh. Karena apa hadirin? Umur kita ini, masa-masa kita di dalam kandungan ini 4 bulan di dalam kandungan sudah ditentukan, sudah ditulis ataupun sudah diunas. Jadi kalau di dalam kandungan tadi sudah ditulis namanya jodoh, umur, rezeki, itu sudah ditulis di situ. Kalau toh nanti memang umurnya cuma sedikit ya, menurut akal logika kita yang mati duluan itu atuknya atau kakeknya. Kenyataannya tetangga belum nggak jauh dari sini, bayi umur setahun semalam meninggal mati. Bayi mati umur setahun tadi pantas enggak Pak? Pantas, suci, dia langsung ke surga. Ada juga tetangga sebelah sana, bayi umur anak masih lajangan juga mati. Ditanyakan ke daerah kampung Jawa, tanyakan Pak, mayat ini pantas enggak Pak? Pantas. Bagus enggak Pak amalannya? Bagus. Pantas enggak Pak? Pantas. Jadi mati bayi suci langsung ke surga, bocah cilik mati apik karena belum banyak perkara, lajang ataupun duda mati juga pantas karena belum banyak urusan. Dan yang anaknya 3 atau 4 mati itu pun kewes karena masih agak muda sedikit, tapi yang rambutnya sudah pada memutih, ini tidak mati-mati, ini namanya sudah cemites. Tinggal waktunya saja kok banyak tingkah. Hadirin, yuk bareng-bareng mumpung masih ada kesempatan, jangan sampai kita tergiur, terpesona dengan indahnya dunia. Karena indahnya dunia ini hanya hanya ibarat sinetron, hanya bayangan sebentar saja. Hanya bayangan sebentar saja. Makanya kalau orang ini di dunia ini tergiur dengan indahnya dunia, ini alangkah bodoh bin pauk. Kalau orang Jawa katanya tak kate otak. Kalau kata orang Jambi tak kate otak, di dunia cuma sementara, lah kok malah numpuk-numpuk perkara yang mau ditinggalkan. Ya Allah Rabbi. Mudah-mudahan termasuk orang kampung sini mempersiapkan kal masing-masing untuk ke alam akhirat. Dan di kampung sini hanya sederhana untuk keperluan dunia, hanya seperlunya saja. Kampung akhirat itu memang kampung tujuan kita, nanti kita pulang di alam sana. Jadi ini sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala di dalam hati manusia ini hadirin. Ini ada segumpalan daging. Segumpalan daging tadi akan menentukan sikap, akan menggerakkan sifat, akan menentukan sikap, akan menggerakkan sifat apabila segumpalan daging tadi adalah benar ataupun baik. Segumpalan daging tadi yaitu hati. Hati kita ini nanti akan baik apabila iman kita baik. Iman kita ini akan baik apabila lisan kita ini lurus.
lisan kita ini akan lurus apabila hari-hari membicarakan iman, membicarakan kampung akhirat, meyakini kampung akhirat, bahwa kita ini diciptakan, ini ada yang menciptakan, kita di dunia ini ada yang menciptakan, bukan yang menciptakan orang tua kita hanya proses asbab saja. Orang tua kita yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan diri manusia ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua itu hanya proses saja. Tanpa orang tua pun ada juga manusia yang dilahirkan di muka bumi ini, yang ditaruh di muka bumi, yaitu Nabi Adam. Itu pun tidak proses orang tua, dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sama-sama mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari segumpalan daging yang ada dalam diri kita ini kita benarkan, kita sempurnakan iman kita, agar apa? Agar apabila manusia itu imannya sempurna, apabila orang manusia itu imannya wujud ada, itu maka dia akan, walaupun imannya kecil sebesar biji zarah, akan mampu menggerakkan jasad badan kita ini untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala dengan itu cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesehatan ini memang penting. Islam itu memang bagus, tapi yang paling kita syukuri nikmat iman. Nikmat iman tadi yang harus kita syukur. Karena apa, hadirin? Barang siapa orangnya yang mereka meninggalkan dunia ini dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan dijamin surga. Dan sekecil-kecilnya surga, yaitu 10 lipat kali dunia ini luasnya. Itu sekecil-kecilnya. Insyaallah, hadirin, mumpung masih ada kesempatan, ayo bareng-bareng kita gunakan waktu kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala dengan ikut cara baginda Rasulullah SAW. Jangan terlena indahnya dunia, karena dunia ini semu, hanya menipu, hanya panggung sandiwara saja. Hadirin yang mulia, kita ulang lagi. Jadi manusia hidup di dunia ini lewat 6 alam. Yang pertama alam roh, yang kedua alam kandungan, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam kubur, yang kelima alam mahsyar, dan yang keenam yaitu alam siratal mustaqim, hingga penentuan surga atau neraka nanti. Surga atau neraka nanti itu penentuannya. Jadi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alam ruh sudah berlalu. Alam kandungan sudah kita lewati. Alam dunia sangat-sangat menentukan. Alam kubur nanti kita akan kubur. Alam mahsyar nanti kita akan merasakan. Titik siratal mustaqim kita pun nanti akan menyeberanginya. Tidak ada yang lolos, itu semua proses lewat seperti itu. Jadi ini sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam kandungan tadi udah dinas, udah ditulis termasuk jodoh, umur, rezeki, pasti udah ditentukan di situ. Makanya nggak usah main-main kita hidup di dunia ini. Jangan mentang-mentang bapakku aja masih sehat, aku nanti masih lama matinya. Jangan harap, nggak menentu, diacak ini nanti kalau mau menjemput. Bapaknya masih sehat, anaknya pengantin baru, anaknya mati pengantin baru banyak. Tapi bapaknya yang sudah megap-megap nggak mati-mati juga ada. Makanya mumpung masih ada kesempatan, yuk bareng-bareng waktu yang ada gunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kandungan sudah tentukan kalau toh memang itu orang itu jodohnya itu memang bagiannya itu yang cantik, ya umpamanya yang cantik, walaupun orangnya hitam, orangnya pendek, orangnya kerdil, tapi kalau bagian jodohnya cantik ya tetap cantik bagiannya. Walaupun dia udah lari-lari kemana, balik lagi, karena apa? Itu memang bagiannya. Sebaliknya, kalau memang itu laki-laki tadi gagah, ganteng, istrinya cuma mungil, hitam, rongos, pula umpamanya, bagiannya seperti itu, walaupun tidak mau cari ganti booking lain, tapi dia tetap balik lagi, karena apa? Itu memang sudah bagiannya. Makanya yuk, kalau toh ada mungkin yang punya bini agak-agak hitam, agak-agak keriting, rongos, pula umpamanya, yuk kita mau bareng-bareng dimodif, jangan sampai terlanjur udah di dunia jelek, nanti di akhirat malah kebakar hitam gak karu-karuan. Kenapa hadirin? Kalau perempuan itu tanggung jawab laki-lakinya. Apabila dia setelah diterima akad bulan bin bulan, itu keselamatan dunia dan akhirat itu yang mempertanggungjawabkan laki-lakinya. Tidak main-main. Ini yang lajang-lajangan atau yang duda-duda jangan terlalu gatal-gatal kali, jangan terlalu ambisi kali untuk dapat istri. Tapi kalau kita iman kita belum sempurna, nanti kita
kita pun akan bahaya. Kalau sampai iman kita nggak sempurna, kita berani ngambil anak orang umpamanya loh, ini cuma umpama, ini nanti sampean pun akan bahaya juga. Karena apa hadirin, keselamatan perempuan tadi setelah kita terima bulan bin bulan itu tanggung jawab dunia dan akhirat. Padahal Masya Allah, kalau namanya perempuan ini hadirin, ya Allah Rabbi, 1000 rayuan, dirayu dengan senyuman laki-laki tidak bisa, tidak tegas, dirayu dengan apa ya, kemesraan dia pun tidak mempan umpamanya, tapi dirayu dengan tetesan air mata, laki-laki akan luluh hatinya. Laki-laki mana yang dengan tetesan wanita yang dicintai itu enggak luluh hatinya? Tidak ada. Mayoritas kalau laki-laki itu kalau udah ada tetesan air mata, bang, nggak usah kesana lah bang, aku bantuinnya. Akan maka kerjaan sibuk apapun akan dibagi-bagi waktunya. Karena apa? Demi sang kekasihnya. Makanya untuk ini hadirin, yuk bareng-bareng, masih ada yang sekarang masih belum ada pasangannya, nggak usah terlalu gatal-gatal, nggak usah terlalu promo-promo. Kadang banyak orang tuh yang promo dari mulai musim rambutan sampai musim durian, kok nggak dapat juga jodoh. Promo lewat HP, lewat televisi promonya, suruh mencarikan jodoh. Ini yang lajang-lajang ataupun yang durian-durian duda-duda keren. Tapi juga rupanya yang tua pun nggak kalah saingan juga. Minta ganti, katanya apa? Sudah nggak tahan hidup sendiri lagi. Minta carikan pengganti untuk apa? Hidup bertemu lagi. Nah, itu. Hadirin, mumpung masih ada kesempatan, yuk bareng-bareng sisa umur yang masih ada kita gunakan untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu cara baginda Rasulullah SAW. Hadirin, dari mulai alam kandungan itu dengan alam dunia kebutuhannya berbeda. Bayi dalam kandungan yang paling penting ada tali plasenta beres urusan. Bayi dalam kandungan nggak punya tangan, nggak susah. Karena apa? Nggak ada lapangan bulu tangkis. Bayi dalam kandungan nggak ada kaki, nggak bingung. Karena apa? Nggak ada lapangan sepak bola. Bayi dalam kandungan nggak punya kepala, nggak susah. Yang penting ada tali plasenta beres urusan. Bahkan banyak bayi dalam kandungan kepalanya nggak keluar-keluar, akhirnya apa? Sesar, sapi melayang, ATM kuras habis, Honda yang dielus-elus setiap hari pun dijual. Karena apa? Gara-gara bayi nggak keluar-keluar kepalanya. Tapi hadirin, Masya Allah, itu kebutuhan bayi manusia di dunia ini. Proses penentuannya masa-masa dalam kandungan. Seandainya pun dalam kandungan tadi ada kekurangan jari satu saja, walaupun orang tuanya dokter, duitnya berkoper-koper, punya pesawat helikopter untuk mencari jari satu tadi, muter-muter dari ujung dunia sampai ujung dunia, nggak akan jumpa. Karena apa? Prosesnya dalam kandungan. Nggak usah bingung-bingung tuh, kembalikan lagi bapak mamanya kan masih ada. Dipres model bibitnya tadi, dipres nanti ditempelkan biar utuh kembali. Nggak akan loh. Kalau sampai nggak percaya boleh dicoba. Kalau ada bayi lahir kok cacat, tangannya kurang dari satu, orang tuanya sampai proses dengan bibit yang masih ada di proses untuk menempelkan, nggak akan jumpa, nggak akan bisa. Juga diri, Masya Allah, sekarang ini kita di dunia ini kita butuh papan, sandang, pangan, istri, kendaraan, dan anak. Jadi bekal kita di dunia ini, modal kita yang kita butuhkan di dunia ini, papan, sandang, pangan, kendaraan, istri, anak, duit, itu kebutuhan kita. Apabila itu ada semuanya, kita akan senang. Di dunia ini baca Quran, Masya Allah, ngabis-ngabisan waktu. Di dunia ini mau sedekah, sayang cari duit payah-payah. Di dunia ini mau ke masjid, capek-capek ngapain ke masjid. Di dunia ini Masya Allah mau silaturahmi, sayang waktunya kerja sudah 100.000 untuk jalan-jalan silaturahmi. Padahal silaturahmi itu perintah. Silaturahmi itu diperintahkan juga. Jadi ini sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus di dunia ini nanti setelah maut menjemput kita, apapun milik kita, apapun aktivitas kita yang sekarang di dunia kita kejar-kejar, kita cari-cari, kita usahakan, apabila maut menjemput, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua akan kita tinggalkan. Semua akan kita tinggalkan, tidak ada yang dibawa. Bahkan yang dibawa cuma 3 helai mori. 3 helai mori itu pun kadang-kadang ada yang masih kurang, ditarik ke bawah, atas tidak cukup, ditarik ke atas, bawah tidak cukup.
kadang-kadang di Telantupan pun ada yang nggak cukup. Dan kita nanti tanah yang kita kejar-kejar sampai kemana-mana ini hanya 2 meter kurang lebih, 1,5 meter lalu 2 meter kurang lebih. Cuman itu, semua yang lain itu kita tinggalkan. Hadirin, dan kita tinggalkan ini hadirin nggak main-main kita. Apabila itu yang mengusahakan kita di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Nggak main-main tuh. Apapun yang kita usahakan di dunia ini, apabila kita sudah mati, kita sudah nggak memiliki, kita sudah nggak merasakan, ini malah nanti kita menanggung jawab mempertanggungjawabkan harta yang kita miliki. Nggak main-main ini, mumpung masih ada kesempatan, ayo bareng-bareng waktunya, jangan sampai kita terlena indahnya dunia. Istri yang dulu masya Allah primadona desa, mencarinya mati-matian, ya mencarinya untuk mendapatkan istri mati-matian. Apalagi kalau orang Bugis biasanya ada banyak DP-nya untuk mendapatkan itu setelah mau menjemput kita, ya Allah Rabbi. Kadang-kadang itu yang menyakitkan, setelah mau menjemput orang itu, maka belum 40 hari saja sudah digondol kawan kita sendiri pun yang gondol pula, ya Allah. Setelah digondol kawan kita sendiri, diambil kawan kita sendiri, bahkan kamar kita sendiri, ranjang kita yang masih baru itu dibuat sama mereka, ya Allah. Betapa sakitnya di hati. Ya Allah Rabbi, itu akan terjadi hadirin, itu akan terjadi. Jangan mentang-mentang sekarang belum, jangan. Itu akan terjadi seperti itu. Bahkan sawit, Honda, mobil, ATM yang kita miliki itu nanti akan jadi rebutan untuk anak-anak kita. Akan jadi rebutan sama anak-anak kita. Bahkan sampai ada bunuh-membunuh kakak kandung sama adik kandung, ada sampai bunuh-membunuh saudaranya sendiri gara apa? Gara-gara warisan. Padahal yang mencari, yang mengumpulkan udah mati disiksa di dalam kubur. Tapi hartanya untuk berebut sampai bunuh-membunuh, ya Allah Rabbi. Hadirin, yuk mumpung masih ada kesempatan bareng-bareng waktu kita gunakan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala dengan ikut cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ini karena cuma mewakili dan waktunya pun desain kalau bisa secepat mungkin, nggak terlalu panjang. Jadi insya Allah inti poin yang terakhir yaitu manusia di dunia itu yang penting ada duit, beres urusan. Kalau duitnya banyak, punya ATM, itu di dunia ini akan beres urusan dunia ini. Pembunuhan bayar dengan duit, keluar tidak sampai masuk penjara. Kasus apapun dengan duit akan beres urusan. Untuk mendapatkan wanita yang cantik harus sekian juta, karena ada duit beres urusan dapat. Ingin kendaraan yang mewah, ada duit beres urusan dapat. Karena duit di dunia ini untuk menyelesaikan segala-galanya di dunia ini dengan duit. Tapi hadirin, untuk menyelesaikan diri kita nanti di alam kubur, di alam mahsyar, di alam siratal mustaqim ini nanti pun pakai duit. Nggak main-main pakai duit. Tapi hepengnya, duitnya bukan rupiah 00, bukan. Duitnya yaitu yang pertama dakwah, singkatan. Duit itu dakwah, itu aslinya singkatan. Dengan apa? Dengan dakwah. Insya Allah dengan kita dakwah, itu dakwah, maka iman kita akan terrealisasi, akan menjadi sempurna. Dengan dakwah, doa-doa kita pun akan menjadi tambah-tambah doa. Makanya ini sekarang ini banyak termasuk orang-orang itu, anak-anak itu kalau diatur dengan orang tuanya payahnya untuk bilang. Orang tuanya itu kadang-kadang bilang ini, anak orang tua anak setan. Padahal itu sebenarnya yang salah orang tuanya sendiri. Waktu masih proses untuk anak tadi, maka nggak pakai doa, nggak pakai wudu, nggak pakai doa. Makanya setan menyertainya. Akhirnya apa? Anaknya muncul bikin kayak anak setan tadi. Nggak salah itu. Sebenarnya salah orang tuanya. Nah, dengan dakwah inilah akan terpenuhi, akan tahu doa-doanya. Nah, itu pertama dengan dakwah. Kalau insya Allah dengan dakwah, kita ikut dakwah, maka doa-doa yang lain pun akan nanti kita dapatkan, akan kita amalkan. Pertama dengan dakwah. Terus yang kedua dengan usaha. Dengan usaha, duit punya usaha. Usahanya seperti ini, dari kampung ke kampung, 3 hari, kadang-kadang di kampung dicaci maki, dicela. Semalam kami pernah khususi masjid itu, kata dia, orang itu bilang gini, sampean ini berani-berani ngajak-ngajak orang itu, modal sampean apa?
sampean kajiannya di mana, ngajinya apa katanya. Aku namanya yang orang kampung, ustadznya ustadz kampung ya, kami cuma pesolatan, takrib, sulam takrib, cuma itu aja Pak Ustadz Anu. Lah kok kamu berani-berani ngajak orang kami yang pondokan 16 tahun, kitabku 1 lemari, kami nggak berani ngajak. Itu kalau aku bilang paut, tapi aku cuma perwakilan suruh menyampaikan saja, kami nggak berani ngomong kamu paut kan. Tapi dalam hati itu jelas paut, tak hati otak ala orang Jambi. Karena apa? Dia banyak ilmunya, seharusnya dia yang dakwah, dia yang mengajak, malah orang yang bodoh-bodoh kayak kita ini yang mengajak, berarti yang pandai tadi tak hati otak. Jadi ini sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masa di dunia ini memang sudah dibatas. Jangan sampai kita terlena indahnya dunia ini. Jadi duit pertama tadi D-nya dengan dakwah doa akan ikut serta, dengan usaha iman akan menjadi sempurna. I-nya yaitu iman. Jadi usaha untuk iman, istilah diri usaha untuk iman. Kalau imannya nanti sempurna, imannya itu betul, imannya itu bagus, maka akan menggerakkan jasad badan kita ini taat pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikut cara baginda Rasulullah SAW. Sehingga yang terakhir yaitu taat. Apabila kita dakwah usaha iman, imannya ada, maka orang itu akan menjadi taat. Kalau orang itu sudah taat, maka dia punya ATM, Allah tempat meminta. Nah, ATM itu Allah tempat meminta. Makanya hadirin, kalau kita sudah imannya sempurna, yakinnya betul, imannya sempurna, yakinnya betul, amalannya betul, maka tidak akan khawatir dengan suasana dan keadaan. Ada corona nggak mau tahu, ada objek ini dan itu nggak mau tahu. Yang kita takutkan corona ada dalam diri kita. Penyakit corona itu lemah iman, syirik, bid'ah, jahil. Nah, itu termasuk penyakitnya corona. Makanya kalau ada penyakit yang sifatnya corona, termasuk imannya lemah, syirik, sholatnya fasik dan mungkar, jahil, sombong. Yuk bareng-bareng, mumpung masih waktu ada, penyakit tadi kita obati bareng-bareng 3 hari saja. 3 hari boleh, 40 hari nggak ditolak, dan 4 bulan itu memang yang diharapkan. Mumpung masih ada kesempatan. Insya Allah hadirin, karena mewakili nggak usah panjang-panjang waktu, nanti malah salah pula. Jadi ini insya Allah pagi hari ini kami akan meluncur pindah lagi ke arah kota sana lagi. Apapun aktivitas di sini yang kami manfaatkan dengan jamaah semua, kami dengan jamaah Ansor ini minta diikhlaskan seikhlas-ikhlas mungkin. Dan apabila jamaah kami ada tutur kata ataupun nggak enak pada jamaah sini semua, kami mewakili minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sempurnanya majelis, mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sedikit nyelip